belajar bersama. Pembelajaran yang akan kita bahas adalah yang pertama, tentang perubahan sosial masyarakat Indonesia di era modernisasi. Dan yang kedua, tentang uang dan lembaga keuangan. Memangnya modernisasi itu apa sih? Nah, jadi menurut kajian etikologi bahasa Latin menyatakan bahwa modernisasi berasal dari kata Latin modernus yang merupakan gabungan dari kata modo dan ernus, modo yang berarti cara, sementara ernus berarti masa kini. Dalam kata modernisasi juga ada penambahan kata isasi yang berarti proses. Jadi, dapat kita simpulkan jika modernisasi adalah sebuah proses menuju cara-cara masa kini. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan bahwa modernisasi adalah proses pergeseran sikap dan mentalitas sebagai warga masyarakat untuk dapat hidup sesuai dengan tuntutan masa kini. Apa aja sih ciri-ciri dari modernisasi itu? Nah, ada banyak ciri-ciri modernisasi yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Tapi ada ciri-ciri umum yang terjadi di sebuah masyarakat yang mengalami modernisasi berkaitan dengan dua hal, yakni pola pikir dan corak aktivitas sehari-hari. Dari segi pola pikir, masyarakat modern memiliki cara pandang dan sikap yang lebih rasional dan ilmiah, menghargai ilmu pengetahuan. Mereka juga memiliki pemikiran yang terbuka atau open-minded terhadap perubahan. Sementara dari segi aktivitas sehari-hari, masyarakat modern secara umum menggunakan dan menerapkan teknologi dalam keseharian. Mesin modern digunakan untuk mengoptimalkan proses produksi, sementara alat atau perkakas modern digunakan untuk menunjang atau mempermudah aktivitas sehari-hari. Uang dan lembaga keuangan. Bagaimana asal mula terciptanya uang? Kalian tahu nggak kalau awalnya manusia nggak kenal uang loh? Jika sumber daya pemuas kebutuhan sudah menipis, mereka akan berpindah tempat tinggal ke daerah lain. Pada masa komunal tersebut, kekayaan masyarakat pada umumnya dimiliki bersama. Kemudian, seiring perkembangan zaman, berbagai kelompok masyarakat mulai tinggal menetap dan melakukan pertukaran untuk saling memenuhi kebutuhannya. Pada masa ini, kekayaan individu mulai diakui berupa kepemilikan terhadap sumber daya seperti lahan, binatang ternak, atau benda-benda berharga lain pada masanya. Di era peradaban awal tersebut, pertukaran barang masih dilakukan dengan cara barter atau menukar satu barang dengan barang lainnya yang dianggap memiliki nilai yang sama. Munculnya uang karena adanya permasalahan dalam sistem barter yang sudah tidak efektif untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin beragam. Permasalahan tersebut berupa kesulitan menemukan orang yang memiliki kebutuhan yang sama. Oleh karena itu, uang digunakan sebagai alat tukar yang lebih praktis dan memudahkan kegiatan ekonomi. Dua contoh permasalahan yang menggambarkan situasi ini adalah permasalahan yang pertama. Kamu memiliki banyak beras hasil panen dan ingin menukarnya dengan seekor sapi. Namun, muncul masalah karena tidak ada kesepakatan harga. Pemilik sapi menilai satu sapi setara dengan 100 karung beras. Sedangkan, menurutmu jumlah itu terlalu banyak. Akibatnya, barter sulit dilakukan karena perbedaan penilaian nilai barang. Dan permasalahan kedua, orang yang memiliki sapi sebenarnya tidak membutuhkan beras, tetapi membutuhkan kapas untuk membuat pakaian. Sementara itu, pemilik kapas juga tidak membutuhkan beras atau sapi, melainkan sayuran. Karena kebutuhan masing-masing orang berbeda, proses barter menjadi rumit dan tidak terjadi pertukaran. Bagaimana perkembangan bentuk uang dari masa ke masa? Perkembangan uang dimulai dari benda bernilai, seperti kerang dan garam yang disepakati sebagai alat tukar. Karena tidak efisien, masyarakat beralih menggunakan logam mulia seperti emas dan perak. Perdagangan yang semakin luas melahirkan uang kertas hingga uang fiat tanpa jaminan emas. Saat ini, uang berkembang menjadi uang elektronik yang memudahkan transaksi sehari-hari. Pembelajaran kita sampai sini aja. Maaf bila ada salah kata yang bikin kalian kesal. Dan maaf jika pembelajaran ini minim penjelasan dan kurang